Halo guys, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah drama Cina yang sangat seru nih. Judulnya The Perfect Match. Drama ini mulai rilis pada tahun 2017. Series yang mengisahkan tentang dua koki berbakat, namun dengan kondisi yang berbeda 180 derajat. Si koki laki-laki begitu terkenal sampai punya restoran mewah, sedangkan si perempuan membuka bisnis kuliner di pasar malam. Tiba-tiba mereka bertemu dan bersaing menentukan siapa yang terbaik di antara mereka. Biar kalian gak semakin penasaran dengan alur ceritanya, langsung saja kita masuk ke videonya. Drama dibuka dengan adegan ketika seorang gadis bernama Wei Fei sedang meracik kari di rumah. Tiba-tiba, ia melihat berita mengenai chef lulusan Prancis yang sangat handal memasak lobster kari, sampai membuat restoran Le Mur miliknya berada di peringkat 10 besar Pacific Best Eats. Ia pun tampak begitu antusias menonton berita. Sementara itu, jauh berada di dapur restoran yang besar dan mewah, penuh peralatan masak yang tampak mahal, chef terkenal di televisi yang bernama Huo Tian sedang mengomentari masakan anak buahnya yang begitu teliti. Lalu ia mendapat kiriman screenshot berita mengenai keberadaan sebuah stand kari di pasar malam yang mengklaim bahwa memiliki cita rasa yang setara dengan kari buatan Huo Tian, sehingga menyebut dirinya sebagai versi murah kari Le Mur. Lalu layar adegan bergeser kembali ke dapur Huo Tian, mencium aroma tidak sedap. Ternyata Jack sang chef utama dapur kedapatan sedang sakit, sehingga tidak bisa memasak dengan baik, bahkan hampir pingsan loh. Masalah terjadi karena saat itu restoran sedang mendapati pesanan VIP. Namun, Huo Tian bersikap kesatria dengan mengisi kekosongan dan menunjukkan kehebatannya dalam memasak di depan anak buah dapur yang justru tampak bahagia karena bisa bekerja sama dengan chef idola mereka. Ternyata nih ya, tamu VIP yang dimaksud adalah ibu dari Huo Tian sendiri loh. Kemudian terlihat Wei Fei yang tampak begitu lincah mengendarai motornya, menelusuri jalan kecil, trotoar, bahkan sampai terbang demi menangkap balon milik anak kecil. Lalu di sisi lain terlihat situasi pasar malam yang sedang mencengkam dalam kepanikan. Wajah para penjual tampak begitu resah karena kehabisan gas. Sedangkan penjual gas yang ditunggu ternyata mengalami kecelakaan sampai mobilnya hancur dan tidak bisa datang. Meng Xiaoyi berniat berusaha mencari solusi dengan membeli gas yang ada di sekitar. Namun terhalang oleh kedatangan fans yang menganggapnya sebagai pangeran pasar malam. Sedangkan penjual lain pun punya alasan masing-masing untuk tidak bisa meninggalkan toko. Lalu muncullah Wei Fei sebagai pahlawan yang menaiki motor sambil membawa tabung gas besar. Ternyata ia terburu-buru dalam perjalanan karena mengetahui berita kecelakaan dan sadar bahwa pasar malam membutuhkan pertolongannya. Kehadirannya disambut sukacita oleh para penjual lain, bahkan mereka sampai bernyanyi dan berjoget seru loh. Masalahnya ternyata juga terjadi di lobi hotel, di mana restoran Le Mur berada. Ketika itu, Ibu Huo Tian memberitahu manajer Peng Xiaobin bahwa tamu yang datang bersamanya kali ini adalah Tuan Meng, rekan bisnisnya bersama sang anak bernama Gina, yaitu seorang kritikus makanan yang mempunyai lidah berselera tinggi. Gina baru saja kembali dari Eropa. Manajer langsung merasa dalam situasi terancam. Manajer Peng Xiaobin langsung berlari ke dapur untuk memberitahu Huo Tian mengenai keresahannya. Namun ternyata Huo Tian justru tidak panik dan tetap fokus memasak. Kemudian, setelah memastikan dapur beres, Huo Tian bergabung dengan ibunya, Tuan Meng dan Gina. Mereka mengobrol mengenai makanan dan sampai rencana untuk mengenalkan dan menjodohkan Huo Tian dengan Gina. Mereka pun secara bergantian menikmati hidangan pembuka, hidangan utama, sampai hidangan penutup. Ternyata semua hidangan itu menghasilkan kesan positif bagi para tamu. Gina bahkan menyampaikan bahwa ia tak mengira masakan buatan Huo Tian akan sesempurna itu dan tampak elegan. Akhirnya, Huo Tian dan Gina saling bertukar kartu untuk kenalan lebih lanjut. Setelah selesai dengan restoran, Huo Tian dan manajer Peng Xiaobin berjalan kaki bermaksud menuju bar untuk minum-minum. Namun, secara tidak sengaja, mereka melewati pasar malam dan menemui warung kari Le Mur KW milik Wei Fei. Semula saat diajak Peng Xiaobin untuk mampir, Huo Tian enggan dan memilih mempercepat jalan kakinya. Namun, setelah mendengar dan melihat Wei Fei yang sedang berjualan dengan sangat mempesona, ia pun berjalan mendekati warung imitasi itu. Huo Tian tanpa teringat seseorang di masa lalunya begitu melihat Wei Fei, sehingga Huo Tian melamun sangat lama sambil terus menatap Wei Fei sampai membuat antrian panjang. Singkat cerita, akhirnya Huo Tian memesan 2 burger kari. Namun, setelah menyantap makanan itu, Huo Tian justru melempar burger sehingga membuat Wei Fei dan Meng Xiaoyi marah.
Lalu Huo Tian mengambil alih kompor dan memulai masak kari untuk Wei Fei Qin dan para penjual lain yang sudah berkerumun karena keributan yang terjadi. Semua orang yang ada terkesima dengan masakan Huo Tian. Akhirnya, Huo Tian memperkenalkan diri bahwa ia adalah chef yang namanya dipakai oleh Wei Fei Qin dalam iklan di media sosial. Huo Tian pun meninggalkan pasar malam dengan wajah sombongnya karena berhasil mempermalukan Wei Fei Qin. Sementara itu, di pasar malam, Meng Xiaohui berusaha menghibur Wei Fei Qin yang tampak sedih. Lalu tampak adegan di mana Huo Tian sedang duduk termenung di kamarnya sambil memandang dalam pada sebuah bingkai foto. Itu adalah foto dirinya ketika bersama dengan Ting Li, sang adik. Ia lantas teringat pada suatu hari di masa lalu. Saat itu, Ting Li sedang berjualan nasi kari di pasar malam karena ingin mandiri dan tidak tergantung pada keluarga Huo. Huo Tian bertengkar hebat ketika hujan lebat di pasar malam karena Ting Li menolak diajak pulang. Sementara Huo Tian sangat mengkhawatirkan adiknya. Di akhir pertengkaran itu, Ting Li pun menangis dan berteriak memberitahu bahwa bisnisnya di pasar malam tidak lancar. Sambil menangis, Ting Li memohon kepada Huo Tian untuk mengajarinya membuat kari yang enak. Namun, Huo Tian menolak karena ia tahu jika ia mengajari Ting Li, hal itu semakin membuat Ting Li tidak akan pernah kembali ke rumah. Huo Tian pun meninggalkan Ting Li yang menangis sendirian di tengah hujan yang semakin deras. Tampak di akhir adegan, Huo Tian menangis ketika memandangi fotonya dengan Ting Li. Ia tampak terus mempertanyakan ketidakpulangan Ting Li dan ia berkata menyesal karena gagal melindungi Ting Li. Setelah itu, tampak Wei Fei Qin sedang berada di kasurnya memandangi jurnal resep masakan ayahnya. Ia tampak terus kepikiran dengan ucapan Huo Tian di pasar malam tadi. Ia merasa bersalah terhadap ayahnya karena kari buatannya tidak sempurna. Kemudian, ibu Wei Fei Qin masuk ke kamar untuk menasihati anaknya agar tidak terlalu keras pada dirinya sendiri. Bahwa tidak apa-apa jika masakannya belum sempurna, setidaknya bisnis berjalan lancar dan ramai pengunjung. Namun, sambil tersenyum, Wei Fei Qin menolak untuk menerima ketidaksempurnaan masakannya. Karena jurnal resep yang ia pasang adalah satu-satunya peninggalan mendiang sang ayah. Akhirnya, Wei Fei Qin dan ibunya justru membicarakan kenakalan Cheyang, sang adik, untuk mencairkan situasi. Keesokan harinya, terlihat Wei Fei Qin sedang duduk di atas motor sambil melihat ke arah lemur di hadapannya. Kebetulan, Huo Tian dan manajer Meng Xiaohui sedang berada di sana. Terungkap bahwa kedatangan Wei Fei Qin adalah menantang Huo Tian di restoran miliknya sendiri, sebagai pembalasan. Singkat cerita, tantangan pun diterima Huo Tian dengan senang hati. Setelah sempat diawali dengan memakan kari buatan Huo Tian, akhirnya Wei Fei Qin diberikan kesempatan untuk mengambil alih dapur untuk gantian memasak. Ketika Wei Fei Qin sedang memasak, Huo Tian terkesima karena cara memilih bahan dan memasak Wei Fei Qin sangat mirip dengan dirinya. Namun di akhir memasak, bahkan sebelum masakannya jadi, Wei Fei Qin menyatakan bahwa dirinya memang tidak sanggup menyaingi kari buatan Huo Tian. Dia justru meminta Huo Tian memberi kesempatan untuk mengajarinya selama 7 hari. Manajer Meng Xiaohui tertawa mendengar permintaan Wei Fei Qin itu. Namun rupanya Huo Tian justru menyetujui karena teringat mengenai apa yang pernah terjadi pada Ting Li. Kemudian adegan beralih ke rumah Tuan Meng, di mana ia sedang mengobrol dengan Gina putrinya mengenai restoran Lemur. Namun Gina langsung tahu bahwa arah pembicaraan ayahnya adalah mengenai perasaannya terhadap Huo Tian. Mereka tampak begitu gembira ketika sedang membahas Huo Tian, baik sebagai chef maupun sebagai pria. Kemudian di Lemur tampak perjuangan Wei Fei Qin langsung dimulai. Namun bukannya memasak, Wei Fei Qin justru kerja rodi, mengangkat karung bahan. Baru setelah itu, Huo Tian memperkenalkan Wei Fei Qin dengan bubuk kari dari seluruh penjuru dunia. Saat sedang berlatih, tiba-tiba terasa guncangan gempa bumi dan mati lampu, sehingga membuat Wei Fei Qin langsung memeluk kaki Huo Tian. Ternyata Wei Fei Qin takut terhadap gelap, sehingga Huo Tian menyerahkan handphonenya kepada Wei Fei Qin sebagai senter agar tidak takut lagi. Sejak saat itu, mereka jadi mulai dekat dan saling bercanda. Setibanya Wei Fei Qin di rumah, ia ternyata sudah disambut oleh teman-temannya untuk pesta perayaan kekalahan beruntun Wei Fei Qin dari Huo Tian berturut-turut. Mereka saling mengobrol dan terus meledek Wei Fei Qin yang tidak tahu malu justru minta diajari memasak. Tetapi Wei Fei Qin tidak ambil pusing dan justru merasa bahagia karena tujuan hidupnya adalah mengambil kembali gelar Raja Kari yang pernah dimiliki oleh mendiang sang ayah. Kemudian mereka justru membicarakan ketamanan Huo Tian. Saat itu tampak wajah Meng Xiaohui menyimpan kecemburuan. Meng Xiaohui pun berkata pada Wei Fei Qin, andai Huo Tian merundungnya, ia akan mengajar Huo Tian.
Di akhir episode, malam itu tampak Gina sedang tersenyum ketika menulis ulasan mengenai Lamur yang mengagumkan. Ia pun tanpa terus mengingat pada Huo Tian yang sampai 2 hari belum mengirimnya pesan meski bertukar nomor. Namun, Gina justru menyukai hal itu dan keangkuhan Huo Tian membuatnya merasa penasaran. Akhirnya, Gina memutuskan untuk mengirim pesan terlebih dahulu untuk minta diajarkan Huo Tian memasak kari. Ia menduga bahwa Huo Tian pasti akan langsung membalas jika Gina yang mengawali semua. Namun ternyata pesan tersebut justru diterima oleh Wei Feiqin karena handphone Huo Tian terbawa olehnya sejak kejadian gempa dan mati lampu. Keesokan paginya, ketika Huo Tian sadar handphonenya terbawa oleh Wei Feiqin, ia langsung menelepon lewat telepon rumah. Namun ketika telepon diangkat, justru terdengar teriakan minta tolong dari Wei Feiqin. Sebenarnya, apa yang terjadi pada Wei Feiqin? Tunggu kelanjutan part berikutnya ya guys. Xie xie.